Shalom, selamat datang Jemaat City Blessing. Sesaat lagi kita akan beribadah online. Namun sebelumnya, mari kita simak pengumuman dalam sepekan. Minggu depan kita masih akan beribadah online di channel yang sama. Jemaat sekalian, mari ambil waktu sejenak untuk memberikan persembahan di rumah Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja. Informasi nomor rekening ada di WhatsApp gereja. Pastor Yosi mengajak setiap jemaat untuk dapat berdoa bersama lewat aplikasi Zoom atau doa bersama secara pertemuan online. Sebelum beribadah, mari kita perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, marilah beribadah dengan fokus dengan tidak melakukan kegiatan lain karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, ajaklah keluarga Anda di rumah atau bagikan link ibadah online ini agar keluarga Anda dimanapun dapat beribadah bersama secara online. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, apa kabar? Pasti luar biasa baik. Jemaat, hari ini kita akan sama-sama beribadah online. Saya yakin dan percaya kita semua siap untuk menerima yang akan Tuhan curahkan bagi setiap kita hari ini. Mari kita berikan yang terbaik dengan kesungguhan hati kita dengan penuh kasih kepada Tuhan. Mari kita buka ibadah dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu, untuk hari-hari yang baru yang Tuhan sediakan kepada kami. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah kami dapat beribadah bersama. Tuhan, hari ini kami buka hati kami fokus kepada Engkau Tuhan, memberikan dari hidup kami yang terbaik buat Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau, duduk di kaki-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dari awal sampai akhir ibadah ini Tuhan, Engkau menyertai, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, menerima terobosan dari Allah. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya, amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan dan bertepuk tangan. Yuk. Woo. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang menyembah Dia.
Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkitkan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia Daud berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu berkorban bagiku. Yesus Kristus Tuhan. Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali. Untuk hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang tentunya akan memberkati setiap kehidupan kita. Kita masih ada di dalam tema 1 tahun ekspektasi atau pengharapan dari Yeremia 29 ayat yang ke-11 itu saudara ya, saudara masih ingat. Dan kita juga ada di tema, di subtema maksud saya, selama 4 bulan sampai dengan April ini, yaitu Shalom. Arti kata Shalom sendiri adalah wholeness dan restore. Wholeness berbicara tentang keutuhan, restore berbicara tentang pemulihan. Jadi apa saja yang Tuhan ingin tanam dalam kehidupan kita, yaitu keutuhan, berbicara tentang integritas dari setiap kita, dan Tuhan sanggup memulihkan dari apapun yang kita alami, kelemahan, kekurangan, kehilangan, semua Tuhan mampu pulihkan. Haleluya. Puji Tuhan, saya ajak saudaraku kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh membuka hati kami Tuhan. Dan ketika kami boleh membuka hati kami untuk hatinya Tuhan, untuk hatimu Tuhan, maka Engkau akan menanam benih-benih yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, judulnya adalah mata yang melihat. Ada kemungkinan mata tidak melihat. Iya, memang ada kemungkinan mata tidak melihat. Tapi hari ini kita akan belajar tentang mata yang melihat. Saudara dan saya punya mata tentunya. Dan mata kita bisa kita fungsikan untuk melihat. Kata melihat di sini bukan sekedar hanya melihat sepintas, tetapi melihat dengan teliti. Ada observasi di dalamnya. Ada hal-hal yang kemudian kita dapat bedakan. Apakah warnanya atau bentuknya atau wujudnya dan lain sebagainya. Kita akan melihat dari judul firman Tuhan hari ini, mata yang melihat. Saudara, kita akan membuka firman Tuhan di Markus pasal 10 ayat 17 mulai. Markus pasal 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Jadi ada murid-murid ini diutus oleh Tuhan, saudaraku, dan ketika dia diutus Tuhan diberikan banyak kelengkapan dari Tuhan, yaitu kuasa Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang mengalami sakit, orang-orang yang kerasukan setan, sehingga mereka pulang dengan sukacita karena apa yang mereka lakukan itu dituntun oleh Tuhan dan banyak keberhasilan yang mereka dapatkan. Makanya di sini ada 70 murid, saudaraku. Jadi ada 12 murid, ada 70 murid. Ini yang 70 murid.
Mereka kembali dari diutus Tuhan, mereka bersuka cita. Kenapa? Karena setan-setan takluk kepada mereka semua demi nama Yesus. Saudara, tentu kita bisa melihat bagaimana yang tadinya mungkin kita takut, oh ternyata ada orang yang kerasukan, kita bisa layani, kita bisa usir setannya, dan setan-setan itu takut melihat kita karena kita ada kuasa Tuhan di dalam diri kita. Dan di dalam diri kita ada Yesus. Atau di dalam diri kita kalau masa sekarang ini adalah ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap kita. Jadi kalau saudaraku lihat di Kisah 1 ayat 8 ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kata kuasa di situ dunamos, saudaraku. Artinya kuasa untuk melakukan tanda-tanda ajaib. Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tuhan berikan juga pada waktu itu kepada 70 murid. Makanya mereka kembali dengan sukacita. Haleluya. Kita baca ayat yang berikutnya, saudaraku. Di Lukas 10 ayat 18, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat. Akunya huruf besar, berarti Yesus. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit, saudaraku. Sebenarnya yang disebutkan oleh murid itu setan. Tapi yang disebutkan oleh Yesus iblis. Di dalam terjemahan beberapa bahasa daerah, saudaraku ya, misalnya bahasa Manado, iblis itu diartikan setan bos gitu. Artinya ya bosnya setan itu iblis, saudaraku. Berarti kalau dilihat jenjangnya ya iblis lebih tinggi lah. Nah, Yesus melihat, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Artinya apa? Saudara dan saya pernah tentu melihat kilat, saudaraku. Kilat itu hitungannya seperberapa detik ya, cepat sekali. Dibandingkan dengan kecepatan suara, kecepatan cahaya itu lebih cepat daripada kecepatan suara. Dan itu sedemikian luar biasa. Berarti kuasa yang ada pada murid-murid, tepatnya 70 murid itu kuasa yang dahsyat. Yaitu kuasa Yesus sendiri yang diimplementasikan lewat murid-murid, dinyatakan, saudaraku. Dan itu sebabnya murid-murid merasa bersuka cita. Dan ini penguatan dari apa yang Yesus katakan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus atau Yesus pada waktu itu mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh murid-muridnya. Yesus mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh murid-muridnya. Apakah murid-muridnya bisa melihat enggak sebenarnya seperti yang dilihat Yesus? Bisa. Yang menjadi pertanyaannya bagaimana dong? Ya, kalau dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus, maka dengan beberapa waktu biasanya mereka akan mendapatkan kesempatan untuk bisa melihat seperti apa yang dilihat oleh Yesus. Karena Yesus sendiri katakan, semua itu aku lakukan karena perintah Bapa. Karena dia melakukan perintah Bapa, ya Bapa izinkan apa yang Bapa bisa lihat untuk Yesus bisa lihat. Kita lanjutkan di ayat yang berikutnya, saudara. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Nah, Tuhan mengatakan, ini loh yang benar ya, dan yang benar-benar itu gini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk apa? Menginjak ular. Ular berbicara tentang kuasa dosa. Saudaraku masih ingat tentu pada waktu Hawa ada di Taman Eden. Kemudian dia lihat buah itu baik, buah pohon pengetahuan. Yang Tuhan katakan jangan memakan buah itu. Lalu ular mencoba untuk mengecoh perhatian Hawa supaya dia bisa lebih fokus. Hawa katakan kalau makan buah itu akan mati. Ular katakan, oh enggak, kamu enggak akan mati. Justru kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Kamu melihat apa yang baik, apa yang tidak baik. Sama Hawa dipelototin lagi. Makin dipelototin, makin memberikan pengertian. Dipegang, udah dipegang, dipetik. Udah dipetik apa saudaraku? Dimakan. Nah dari situ dia sadar bahwa dia telanjang. Tuhan
jalan-jalan di taman itu lalu tanya, Adam Hawa kemana kau? Tuhan, kami telanjang. Dari mana kamu tahu telanjang? Dari situ ketahuan, saudaraku, bahwa rupanya dia memakan buah itu. Yang ditanya Adam dulu, Adam katakan, wanita ini loh Tuhan, yang kau kasih kepadaku, memberi aku buah ini. Tanya wanita, kok kamu makan itu? Ya, ular itu. Teruslah saudaraku ya, akhirnya ularnya dikutuk. Hawa juga dikatakan kamu akan melahirkan dengan susah payah. Adam juga mendapatkan satu kutukan dari Tuhan pada waktu itu, engkau akan mengerjakan tanah ini dengan susah payah. Ya, menginjak ular, berbicara tentang kuasa dosa, saudaraku ya. Kemudian kalajengking juga berbicara tentang satu kekuatan. Kalau kalajengking dalam arti sebenarnya kalau menyengatkan sakit, dan itu bahaya disengatnya. Jadi dua hewan ini menjadi bahasa komunikasi Tuhan yang mengingatkan bahwa ada kuasa, sebenarnya adalah kuasa dari kuasa-kuasa kegelapan itu. Tuhan telah memberikan kuasa untuk menginjak dan kita tidak akan terluka karenanya, saudara. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Artinya apa? Ada serangan-serangan dalam hidup kita sehari-hari, dalam hidupmu, saudaraku, dalam usahamu, dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam kehidupan keluarga, atau kehidupan di kantor, atau kehidupan dimanapun, saudaraku. Ada kemungkinan serangan-serangan dari kuasa musuh. Tetapi saudara dan saya, seperti murid-murid pada waktu itu, yang Yesus katakan, Tuhan telah memberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan untuk menahan kekuatan musuh. Saudaraku, musuh saudara dan saya bukan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa yang ada di udara, roh-roh jahat yang ada di udara. Dan Tuhan sudah memberikan itu, saudaraku. Yang percaya katakan amin. Sehingga apa? Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini firman Tuhan. Ada orang di vaksin katakan mereka, waduh bagaimana ya, takut ya. Ada yang ngomong jangan divaksin dan lain sebagainya. Saudara, vaksin ini seperti vaksin-vaksin yang lainnya sudah diteliti dan aman. Memang waktunya lebih cepat karena memang ini butuh cepat tentunya. Dan ketika itu dihasilkan dan mulai digulirkan, saudaraku, itu aman. Ya, saya mengajak untuk jemaat Tuhan boleh ikut ambil bagian untuk mendaftarkan diri, kalau pendaftaran sudah dibuka, untuk bisa divaksin, sehingga vaksin itu fungsinya untuk kekebalan tubuh kita itu bisa meningkat. Kekebalan tubuh kita terhadap apa ini? Yang pandemi yang sekarang ini dengan virus tertentu itu yang disebutkan itu, tubuh kita mengenali dan menghasilkan antibodi untuk melawannya. Begitu, saudaraku ya. Dan kedokteran, dunia kedokteran juga dipakai oleh Tuhan, saudaraku. Jadi siapkan dirimu ya. Puji Tuhan. Kita lanjut, saudaraku, di ayat yang berikutnya, ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Jadi bersukacita oleh karena roh-roh itu takluk boleh, tetapi bukan hanya berhenti di situ, jangan. Ada yang jauh lebih penting. Jadi ada yang penting, ada yang terpenting, saudara. Jadi yang terpenting apa? Ini yang Tuhan katakan. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ini urusan nama aja untuk mendaftarkan. Enggak, saudaraku. Nama terdaftar di surga ini tergantung dengan iman percaya kita, dan dari situ apapun yang bisa kita lakukan untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Keselamatan adalah anugerah, yes. Tetapi keselamatan itu harus dikerjakan dengan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan. Ya, sehingga kita dapat melihat, dapat membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Mata kita
bisa melihat, saudara. Jadi kita bersukacita alasannya karena nama kita terdaftar di surga. Kita adalah calon-calon penghuni surga. Atau mulai sekarang kita sudah terhisap atau terhitung. Oleh karena nama kita sudah tercatat di situ sebagai warga, saudaraku ya. Puji Tuhan, ayat yang berikutnya. Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, bergembira dalam Roh, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan. Wow, Engkau sembunyikan bagi siapa? Bagi orang bijak dan orang pandai. Orang yang merasa pandai, orang yang merasa bijak, yang bisa menyelesaikan banyak persoalan, kemudian dia merasa lebih dari orang lain, bahkan dia cenderung tidak menghormati orang lain, tidak menghormati Tuhan. Saudaraku, yang demikian disembunyikan. Disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Belum titik, saudaraku. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Wow. Saudara dan saya orang kecil, jangan kecil hati. Karena saudara dan saya akan diberikan sebuah rahasia. Yaitu bahwa mata saudara dan mata saya bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, yang termasuk orang bijak dan orang pandai tadi, karena Tuhan menyembunyikan itu. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi puji Tuhan, dalam konteks bacaan kita hari ini, murid-murid yang 70 murid tadi diperkenankan untuk melihat yang sebenarnya orang-orang itu ingin melihat, tapi gak bisa melihat, saudara. Apa maknanya, saudaraku? Jangan kita meremehkan orang kecil. Jangan kita menganggap rendah orang kecil. Karena orang kecil itu ada dalam agendanya Tuhan, saudara. Ada dalam agendanya Tuhan. Lukas 10 ayat 22, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Ini Yesus yang bilang. Semua telah diserahkan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa. Dan siapakah Bapa selain anak? Dan orang yang telah kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Saudara, puji Tuhan kalau kita menjadi bagian mendapat perkenanan dari anak itu untuk kita mengenal siapa Bapa. Itu merupakan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kita mengucap syukur tentunya. Dan itu sebabnya kita selalu boleh membangun hubungan dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu, dan semakin meningkat, semakin bertumbuh kita punya hubungan dengan Tuhan, saudaraku ya. Ayat 23, sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Apa sih yang murid-murid lihat? Satu Yesus yang murid-murid lihat. Lalu setelah melihat Yesus, so what begitu? Apa? Setelah murid-murid melihat Yesus, ternyata Yesus itu bisa memperlengkapi mereka semua. Memperlengkapi untuk menjadi orang-orang percaya. Memperlengkapi untuk menjadi orang percaya yang bisa melayani orang lain. Memperlengkapi orang percaya yang bisa melayani orang lain dan juga bisa menolong orang lain, menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang yang terikat dari kuasa-kuasa kegelapan, dan dia bisa memberikan kekuatan bagi setiap orang yang lemah. Wow, dahsyat banget. Jadi inilah yang dilihat oleh murid-muridnya, bahwa dia berjumpa dengan Yesus, itu ada banyak hal di dalam Yesus itu, kebenaran yang dinyatakan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain.
Ini perlunya kita mempunyai mata yang melihat. Bahwa ketika kita percaya Yesus, kita ini punya Tuhan ini keren dan ajaib, saudaraku. Haleluya. Ayat yang ke-24. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja. Ini kan orang-orang pilihan, saudaraku, enggak sembarangan. Tidak semua orang jadi raja. Tidak semua orang jadi nabi. Tapi dikatakan banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Saudara, tentu ini yang saya sebutkan tadi hak istimewa bagi kita. Yang notabene dikatakan orang kecil. Makanya jangan mengecilkan dirimu sendiri ketika saudara dan saya menjadi orang kecil. Tetapi kita percaya bahwa orang kecil itu ada dalam agendanya Tuhan. Dan ketika Tuhan punya agenda dan mata kita bisa melihat sesuatu yang ada dalam Tuhan itu, maka dahsyat, saudara. Dahsyat dan ajaib. Haleluya. Ada berapa banyak, saudaraku, dikatakan banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Tapi murid-murid Yesus dapat melihatnya. Saudara dan saya, tergantung, saudaraku, kita bisa melihat nggak ada sesuatu yang luar biasa yang ada pada Yesus. Biarlah itu yang kita pegang, saudaraku, dan itu yang tertanam di dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan katakan, kamulah garam dan terang dunia. Artinya kita semua ini garam dan terang dunia. Kita ini yang memberi rasa di dalam kehidupan, di dalam komunitas kita, di oikos kita, di lingkungan kita. Orang tahu bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Karena ada rasa, bisa dirasakan. Terang sesuatu yang gak bisa disembunyikan. Di mana ada terang, kegelapan itu akan menyingkir. Itulah saudara dan saya. Dan mata saudara dan mata saya bisa melihat. Makanya judulnya tadi, mata yang melihat. Puji nama Tuhan, saudaraku. Apa yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan hari ini? Kita bisa melihat dan merenungkannya dengan sebaik-baiknya. Yang kita bisa renungkan adalah bahwa Tuhan itu tidak menyembunyikan rahasia bagi orang percaya. Tuhan tidak menyembunyikan rahasia bagi orang percaya. Puji Tuhan, saudaraku, adalah orang-orang percaya. Dan kemudian kesimpulannya apa, saudaraku? Kesimpulannya adalah ternyata Tuhan memberikan kepada kita mata yang bisa melihat, yang ingin dilihat oleh para nabi dan raja-raja. Mereka ingin melihat janji Tuhan yang dijanjikan sekian lama sejak Adam jatuh dalam dosa. Tapi banyak raja-raja tidak bisa melihatnya. Saudara dan saya bisa melihatnya. Oh, bukan secara fisik, saudara. Tetapi kita bisa melihat dengan mata yang disebut dengan mata iman. Bahwa Yesus itu ada. Yesus itu nyata. Yesus itu punya kuasa. Yesus itu yang mengasihi kita. Dan Yesus itu yang hidup di dalam setiap kehidupan kita. Dan hidup bersama-sama dengan kita. Dan sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia katakan, aku datang untuk memberikan hidup dan memberikan dalam kelimpahannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Tuhan, mulai hari ini kami punya mata yang bisa melihat. Oleh karena kami percaya kepada Engkau bahwa di dalam dirimu Yesus ada banyak hal yang luar biasa untuk bisa menolong orang, untuk bisa menolong komunitas, untuk menjadi solusi di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan orang-orang, dalam kehidupan teman-teman kita, dalam kehidupan saudara-saudara kita semuanya. Tuhan, Engkau menuntun dan membawa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
yang kasih, mari buka hatimu dan angkat tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Firman Tuhan katakan seperti ini, saudaraku. Apabila engkau mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka engkau akan diberkati ketika engkau keluar, ketika engkau masuk. Diberkati usahamu, pekerjaanmu, studimu, rumah tanggamu, pelayananmu, apapun yang menjadi kerinduanmu. Bahkan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan menyertai setiap saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.